Selamat malam, Ibu Reina Patriana. Perkenalkan, saya Angeli Julianti Azhar, mahasiswa dari mata kuliah Karakter Building Kewarganegaraan dengan nomor induk mahasiswa 2702431746. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Penciptaan Pekerjaan Layak untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia. Tujuan presentasi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami lebih dalam mengenai tantangan ketenagakerjaan di Indonesia. Bagaimana ketimpangan akses pekerjaan berdampak pada perekonomian, serta solusi yang dapat diterapkan untuk menciptakan pekerjaan yang lebih layak bagi semua orang. Presentasi ini akan terbagi menjadi 6 bagian utama, ada latar belakang, rumusan masalah, hasil temuan di lapangan, solusi yang ditawarkan, refleksi pribadi, kesimpulan, serta saran. Oke, kita masuk ke latar belakang. Seperti yang kita ketahui, isu pengangguran dan ketimpangan akses pekerjaan masih menjadi tantangan yang besar ya di Indonesia. Menurut data yang saya dapatkan, tingkat pengangguran pemuda masih cukup tinggi juga gitu. Dan sektor informal masih mendominasi ketenaga kerjaan di negara kita. Lalu PBB melalui SDG 8 menargetkan penciptaan pekerjaan layak sebagai bagian dari upaya mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif. Namun pada faktanya, di lapangan masih banyak pekerja yang berada dalam kondisi kerja yang buruk gitu, memiliki upah yang rendah atau mungkin minim dalam perlindungan sosial. Oleh karena itu, saya untuk mengarahkan penelitian ini gitu, saya merumuskan 3 pertanyaan utama yang menjadi dasar dalam pencarian solusi, yaitu pertama, bagaimana ketimpangan akses terhadap pekerjaan layak mempengaruhi ekonomi. Kedua, apa tantangan utama dalam menciptakan pekerjaan layak. Yang ketiga, ada strategi apa sih yang dapat diterapkan untuk menciptakan pekerjaan yang layak gitu. Penelitian ini saya menemukan beberapa fakta penting yang menggambarkan situasi ketenaga kerjaan di Indonesia saat ini, yaitu yang pertama, tingkat pengangguran pemuda masih tinggi. Berdasarkan data BPS tahun 2023, tingkat pengangguran untuk kelompok usia 15-24 tahun mencapai 15,8%. Hal ini menunjukkan bahwa banyak lulusan muda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Lalu yang kedua, mayoritas pekerja masih berada di sektor informal. Berdasarkan data terbaru dari BPS tahun 2024, sekitar 57,95% pekerja di Indonesia bekerja di sektor informal yang umumnya memiliki upah rendah dan minim perlindungan sosial. Minimnya perlindungan sosial dan jaminan kerja itu adalah banyak pekerja terutama di sektor informal tidak mendapatkan jaminan kesehatan, tunjangan hari tua, atau kontrak kerja yang layak. Lalu yang keempat, tantangan lebih besar bagi perempuan dan kelompok rentan gitu ya. Kelompok perempuan dan pekerja dari komunitas rentan menghadapi lebih banyak kesulitan gitu ya, atau hambatan dalam mengakses pekerjaan yang layak, bagi dari seri peluang maupun perlakuan pada saat di tempat kerja gitu. Lalu berdasarkan hasil pertemuan tersebut, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan layak. Yaitu yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Di sini mungkin kita bisa meningkatkan akses ke keterampilan digital dan vokasional, lalu menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri. Itu solusi yang saya dapat tawarkan. Yang kedua, itu ada dukungan UMKM. Di sini maksudnya adalah mempermudah akses modal bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Lalu mungkin juga bisa memberikan pendampingan bisnis untuk meningkatkan daya saing UMKM dari beberapa komunitas yang biasanya memaparkan tentang bisnis gitu. Lalu ketiga, regulasi dan perlindungan sosial. Di sini maksudnya adalah mereformasi kebijakan tenaga kerja agar lebih inklusif. Lalu bisa juga memperluas cakupan jaminan sosial untuk pekerja sektor informal. Lalu yang terakhir, ekonomi digital, mendorong pertumbuhan industri digital dan startup sebagai sumber pekerjaan yang baru. Itu bisa juga menjadi saran. Lalu bisa juga meningkatkan infrastruktur digital agar lebih banyak pekerja bisa terlibat gitu dalam ekonomi digital. Lalu yang terakhir, kolaborasi multisektor. Di sini maksudnya adalah mendorong kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menciptakan lapangan kerjaan yang lebih layak gitu.
Lalu refleksi pribadi dalam project ini saya bisa mendapatkan dan meningkatkan pemahaman saya tentang tantangan di ketenagakerjaan di Indonesia. Lalu saya juga bisa mengembangkan keterampilan saya dalam berpikir bisa lebih kritis, dan karena ini sebenarnya proyek kelompok gitu, saya juga lebih bisa berkolaborasi dengan teman-teman kelompok saya dalam menciptakan atau mendapatkan data yang dibutuhkan gitu. Lalu yang terakhir, saya jadi sadar pentingnya peran semua pihak dalam menciptakan pekerjaan yang layak gitu. Kesimpulannya dan saran itu mungkin kesimpulannya adalah pekerjaan yang layak adalah faktor kunci ya dalam pertumbuhan ekonomi inklusif. Mungkin bukan cuma di Indonesia, di negara lain juga itu menjadi faktor kunci karena pekerjaan adalah mata pencarian orang-orang gitu. Saran mungkin untuk pemerintah bisa meningkatkan kebijakan pro kerja dan regulasi dan ketenagakerjaan juga gitu. Untuk sektor swasta mungkin menciptakan peluang kerja dengan standar layak. Lalu untuk masyarakat berpartisipasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan gitu. Sekiranya itu adalah pemaparan presentasi yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.